Anda kembali di Kabar Pagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana mengunjungi salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Presiden kemudian juga meninjau posko tanggap darurat sekaligus menyerahkan santunan duka bagi keluarga korban terdampak bencana. Ya, saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Selain itu, terkait dengan banyaknya rumah penduduk yang rusak akibat banjir bandang, pemerintah mempertimbangkan untuk merelokasinya jika diperlukan. Pemerintah pun telah menyiapkan lahan untuk relokasi itu. Dari Agam, Sumatera Barat, Kurnia Amal, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan untuk korban banjir bandang di Sumatera Barat. Bantuan juga datang dari para Hakim Agung Mahkamah Agung. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Sosial menyambangi lokasi pengungsian banjir bandang Tanah Datar serta mendistribusikan bantuan. Bantuan berupa uang tunai untuk ahli waris, bantuan perlengkapan alat sekolah, dan beberapa jenis bantuan lainnya. Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan korban yang rumahnya rusak akibat bencana akan dibangun ulang oleh pemerintah. Sedangkan yang bermukim tepat di bantaran sungai akan direlokasi ke tempat yang baru. Jadi untuk Sumatera Barat ini memang salah satu yang sangat mendesak untuk segera dibangun itu adalah dam-dam penyangga ya, sehingga nanti material itu tidak langsung turun ke bawah tetapi terhambat oleh atau numpuk di beberapa dam yang akan kita bangun. Sementara Mensos Tri Risma hari ini berdialog dengan pengungsi dan menyidak dapur umum untuk kebutuhan di lokasi pengungsian. Bantuan untuk korban banjir bandang atau Galodo Sumatera Barat terus berdatangan. Kali ini bantuan datang dari Mahkamah Agung sebesar 80 juta rupiah untuk membangun musola. Bantuan untuk korban bencana alam banjir bandang Sumatera Barat diserahkan Pak Hakim Agung penyaluran bantuan Mahkamah Agung Peduli. Datang dari perwakilan mewakili Hakim Agung dan Mahkamah Agung, keluarga besar Mahkamah Agung dan jajaran peradilan. Lebih khusus lagi karena daerah Sumatera Barat juga ada saudara para hakim kita dipimpin Pak Pasar dari seluruh keluarga besar peradilan yang ada di dalam wilayah Pengadilan Tinggi Padang. Uang sumbangan dikumpulkan para Hakim Agung Mahkamah Agung untuk korban bencana alam. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Tanah Datar dan keseluruhan wilayah Sumatera Barat. Apakah masih ada pencarian dan bagaimana kondisi pengungsian terkini. Kita telah terhubung dengan reporter TV One Kurnia Amal di sana. Selamat pagi Amal, dapat Anda informasikan kepada kami bagaimana kondisi di sana, baik itu di lokasi kejadian, rumah sakit, ataupun pengungsian. Amal. Baik Faris dan juga pemirsa TV One, di hari ke-11 pasca banjir bandang yang menimpa Provinsi Sumatera Barat, dapat kami informasikan kepada Anda memang untuk proses pencarian korban hilang ini masih terus dilakukan di
dua titik terdampak di tempat saya mengabarkan di Kabupaten Tanah Datar dan juga Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk saat ini memang proses dari pencarian masih terus dilakukan dengan upaya mengerahkan alat berat dan juga dikerahkan pula 2 anjing pelacak dari Polda Sumatera Barat. Adapun nantinya tim SAR gabungan ini pada hari ini akan fokus untuk melakukan pencarian di titik-titik yang diduga masih terdapat atau dicurigai ini terdapat masih adanya korban yang dinyatakan hilang akibat banjir lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu. Bantuan terus mengalir bukan hanya dari dalam Sumatera Barat saja pemirsa, namun bantuan ini juga datang dari luar Sumatera Barat. Adapun kemarin jika kita lihat pemirsa bahwasannya untuk kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Iriana ini mengunjungi salah satu lokasi terdampak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan juga mengunjungi posko terpadu yang berada di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Adapun kemarin pertama-tama Presiden Joko Widodo ini mengunjungi lokasi terdampak dan melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam sendiri pasca dari banjir lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat. Adapun usai dari melakukan kunjungan ke titik terdampak, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana ini juga langsung mengunjungi dan berdialog langsung dengan para pengungsi di lapangan Batu Taba, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Adapun kemarin jika kita lihat Presiden Joko Widodo ini mengapresiasi dan juga menyatakan bahwasannya untuk pengenanganan bencana banjir lahar dingin di Kabupaten di Kabupaten Agam dan juga di Kabupaten Tanah Datar ini sudah cukup baik dari mulai proses evakuasi korban sendiri dan juga proses pencarian korban, pembangunan jalan dan juga pembangunan posko pengungsian. Adapun memang Presiden Joko Widodo kemarin berdialog langsung dan mendengarkan langsung sebetulnya apa keluhan dari masyarakat dan apa saja kira-kira kebutuhan dari masyarakat terdampak banjir lahar dingin yang menerjang Provinsi Sumatera Barat pada 11 Mei yang lalu. Adapun secara simbolis kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini juga memberikan santunan kepada keluarga korban terdampak baik yang ditinggal oleh keluarga, yakni santunan ini berupa uang tunai dan juga Presiden Joko Widodo ini memberikan santunan terhadap korban terdampak lainnya, yakni juga termasuk santunan bagi korban-korban yang rumahnya ini terdampak dari banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024 yang lalu. Kemarin juga Presiden Joko Widodo ini menegaskan bahwasannya di Provinsi Sumatera Barat akibat dari banjir lahar dingin dan juga banjir bandang ini ada sekitar 620 rumah yang dinyatakan rusak dan untuk ada sekitar 159 rumah yang rusak dan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwasannya juga ada pertimbangan untuk merelokasi dari ke 159 rumah yang dinyatakan rusak parah dan juga berada di zona merah dan nantinya untuk penyediaan lahan sendiri akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan nantinya pemerintah pusat ini akan memfasilitasi untuk proses pembangunannya itu sendiri. Faris dan juga pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda bahwasannya yang menjadi catatan Presiden Joko Widodo sendiri ini untuk pembangunan dari rumah-rumah ini akan segera dilakukan apabila nantinya sudah ada kesepakatan dari di mana lokasi relokasi dan juga tanah yang akan disediakan oleh Bupati dan juga Pemprov setempat. Dan untuk saat ini memang fokus dari pemerintah sendiri adalah untuk membangun akses-akses jalan yang sempat terputus, di mana menurut pantauan kami sejak 1 minggu ini proses recovery atau pemulihan dari bencana alam ini terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan jembatan Beli atau jembatan darurat, kemudian juga pemerintah ini fokus untuk melakukan recovery, pemulihan dari sekolah-sekolah yang terdampak dan selain melakukan pendataan rumah-rumah dan juga fasilitas umum yang rusak, pemerintah ini juga fokus untuk
membetulkan jalan-jalan yang rusak akibat banjir lahar dingin yang menerjang Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu. Dan juga pemirsa, jika kita lihat kondisi pengungsi terdampak dari banjir lahar dingin ini, untuk kebutuhannya memang ini sudah cukup terpenuhi, di mana kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini juga menegaskan bahwasannya untuk kebutuhan harian ini sudah tercukupi hingga 3 minggu ke depan. Dan kemarin usai melakukan tinjauan ke posko pengungsian, Presiden Joko Widodo ini juga sedikit menggelar rapat koordinasi dengan beberapa pihak seperti BPBD, kemudian juga Menko PMK di lokasi tinjauan pengungsian di lapangan sepak bola Batu Taba. Memang rencananya Presiden Joko Widodo ini akan mengunjungi pengungsi terdampak dan juga melihat situasi kondisi di tanah datar, namun karena memang cuaca, kondisi tersebut akhirnya untuk kunjungan ke lokasi terdampak di tanah datar ini diwakili oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari tanah datar Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio. Kurnia Amal mengabarkan langsung situasi terkini di Sumatera Barat. Hati-hati Amal, jaga kondisi, jaga kesehatan. Selamat beraktivitas kembali.